Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para alim ulama yang saya hormati, dewan juri yang berbahagia, muslimin dan muslimat, netizen wa netizenat, YouTubein wal YouTubiyat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat beribu-ribu, bahkan berjuta atau bahkan tak terbatas. Namun, di salah satu nikmat tersebut ada satu nikmat yang paling luar biasa. Apa itu, guys? Ya, benar sekali, yaitu nikmat wal iman wal Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa saya ucapkan kepada baginda Muhammad SAW, sang nabi akhir zaman yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, serta kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai iman, izinkan saya mengutip pendapat dari Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Menurut beliau, iman secara bahasa artinya tasdikun bil qalbi, yang artinya membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut syariat, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati dan mengikrarkannya dengan lisan. Dalam agama Islam, kadar keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim-muslimat dapat kita wujudkan melalui komitmen-komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa besar komitmen kita terhadap ajaran agama Islam, seberapa teguh kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, kadar keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim-muslimat dapat kita wujudkan melalui komitmen-komitmen dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa besar komitmen kita terhadap ajaran agama Islam, seberapa teguh kita menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seberapa keras kita mempertahankan keimanan kita dan menjalani perintah-perintahnya. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban kita untuk memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama bisa diibaratkan sebuah kompas. Jikalau kita mengikutinya, niscaya kita akan sampai ke tujuan dengan aman sentosa. Jika kita tidak menghiraukan kompas Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pasti akan terjerumus kepada jalan kemungkaran. Keimanan juga bisa diibaratkan sebagai sebuah pondasi. Semakin kokoh pondasi, maka semakin kuat bangunan tegak berdiri. Begitu juga dengan iman. Ketika iman sudah kuat menancap ke relung hati yang paling dalam, maka godaan-godaan dunia takkan mampu menggodanya. Musibah dan ujian silih berganti. Perut boleh lapar, nasib boleh miskin, tapi selama iman kita genggam erat, maka niscaya hidup kita indah dan berkah. Lebih baik jalan kaki, tapi punya harga diri, daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik gubuk tua, tapi jadi hamba Tuhan, daripada di gedung tanpa kemanusiaan. Dengan rasa iman yang masuk ke sanubari kita, musibah membawa berkah, ujian menandakan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita akan merasa dunia ini akan terasa ringan, kecil, dan bahkan hina. Kita sadari sepenuhnya, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya pada momentum ini, kita semua dapat bercermin kembali ke dalam diri, agar kita tetap berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menambah ilmu-ilmu agama, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah dengan tulus, ikhlas, dan berserah diri kepadanya. Buah duku, buah rambutan, jatuh satu, tinggal 9. Mari kita tingkatkan iman agar hidup barokah dengan lindungan Tuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.